Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak Heri, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Bransyah dari Teknik Industri Angkatan 2020 dan tepatnya di kelas E. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan sedikit hasil kerja praktik saya di PT Pertamina Lubricants dengan judul analisis dan upaya penurunan losses material inessential dan security fitted drum menggunakan metode RCA dan juga DMIC. Yang dimana saya dimentori oleh Mas Agus Restoiwari dan juga dibimbing oleh Pak Purnawan Adi Wicaksono sebagai dosen pembimbing. Lalu untuk PT Pertamina Lubricants ini sendiri telah berdiri pada 23 September 2013 dengan memproduksi pelumas, grease, dan juga base oil, yang dimana dapat dilihat terkait logo Pertamina-nya sendiri, yang ditambahkan tulisan lubrikan dan juga core value-nya yaitu akhlak. Lalu untuk latar belakang sendiri dilakukan penelitian ini yaitu seperti yang ketahui PT Pertamina Lubricants merupakan perusahaan pelumas otomotif dan juga industri yang memang sudah sangat besar gitu di pasar domestik dan juga internasional. Yang tentunya diperlukan bidang supply chain yang baik uh, untuk mengelola manajemen dari supply chain itu sendiri sehingga ketika kita lakukan analisis ternyata terdapat defect dan juga losses yang dihasilkan oleh PTPL ini yang dimana terdapat 7 kelompok, yaitu dari 7 kelompok itu ternyata terdapat material losses, satu kelompok material losses yang sangat tinggi yaitu induction seal dan juga security fit drum, yang dimana kita coba analisis lebih lanjut menggunakan metode RCA dan juga DYC. Lalu untuk perumusan masalahnya sendiri, dari tingginya angka losses induction seal dan juga security weighted dam tadi, ternyata itu terjadi secara terus-menerus di setiap tahunnya, yang dimana itu didukung dengan data di KPI, Manajer PUJ 2022, terdapat loss internal proses pada sub non-hydro seharusnya di bawah atau kurang dari 0,16%, tetapi realisasinya ternyata 0,19%, sehingga dilakukan analisis menggunakan DMIC dan juga RCA. Lalu berikut merupakan sedikit dokumentasi terkait lokasi dan juga materi yang dilakukan penelitian. Lalu untuk tujuannya sendiri, kita ingin mengidentifikasi dan juga mencari tahu akar penyebab dari tingginya angka losses material tadi. Sehingga ketika kita sudah tahu, kita bisa mencarikan solusinya. Kira-kira apa yang cocok menjadi rekomendasi perbaikan dari losses atau permasalahan yang ada tadi. Untuk datanya sendiri kita kumpulkan dari data stok opnam Desember 2022 yang dimana kita olah seperti yang disebutkan tadi ya, datanya kita olah menggunakan metode DMIC dan juga RCA. Lalu kita masuk ke tahap measure yang dimana ini menggunakan diagram Pareto, dapat dilihat ya dari 7 kelompok material losses ternyata terdapat material yang paling tinggi yaitu induction seal dan juga security filter drum. Yang ketika kita lihat di tabelnya ternyata material ini menghasilkan losses sebesar 3.771.000 pieces, yang dimana itu sekitar 92% dari total keseluruhan material losses. Lalu ketika kita menganalisis lebih lanjut dan menghasilkan sebuah perbaikan, rekomendasi perbaikan, ternyata diperlukan perbaikan di proses pengadaan materialnya, sehingga yang tadinya jika dapat dilihat sebelumnya itu ternyata vendor material itu dia mengirimkan ke PUJ, lalu PUJ mengirimkan ke packaging, lalu dikirimkan ke PUJ lagi, yang dimana itu akan 2 kali kerja atau bolak-balik. Ternyata ada yang tidak efektif di situ alurnya, sehingga perlu dihilangkan dan menjadi setelah perbaikan, yaitu ketika vendor raw material bisa langsung koordinasi dengan packaging, lalu akan mengirimkan langsung ke PUJ, yang dimana itu akan lebih efektif untuk alurnya. Walaupun untuk harganya memang ada kenaikan 15% di setiap materialnya, tetapi ketika kita lihat lebih lanjut ternyata dari segi losses atau kerugian itu terjadi penghematan ketika telah diperbaiki alurnya yaitu sebesar 18%, yang dimana bisa dibilang 153 juta sekian. Lalu dapat disimpulkan juga bahwa PT Pertamina telah menghasilkan 7 kelompok losses yang dimana yang paling tinggi yaitu induction seal dan juga security drum dengan angka hampir 300 juta kerugian. Dan dari analisis RCA dan juga DMIC ternyata uh, dilakukan perbaikan rekomendasi berupa perubahan alur pengadaan material yang menghasilkan penghematan sekitar 18%. Lalu untuk saran sendiri, harapannya ke depannya bisa melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan FMEA agar tahu kegagalannya ada di mana sehingga bisa memaksimalkan proses pengadaan material dan juga diharapkan bisa merealisasikan rencana tadi yang telah direncanakan agar bisa mengontrol dan monitoring apakah ternyata ada yang perlu dievaluasi lagi atau memang sudah sangat baik perencanaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.